Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hani Ayubi dari program studi S1 Statistika Universitas Airlangga dengan NIM 022. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Nur Hamidah SSI MSI, Bapak Dr. Toha Saifuddin SSI MSI, serta dosen penguji Bapak Dr. Randa Sulianto MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan Case Fatality Rate dan Case Flow Rate COVID-19 di Jawa Timur dengan pendekatan regresi semi-parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator least squares spline. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan yang meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Latar belakang. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan suatu penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala gangguan pernapasan seperti sesak napas, demam, batuk yang berakibat hingga gagal ginjal, pneumonia akut, dan kematian. Virus COVID-19 menyebar begitu cepat dan meluas ke seluruh negara, termasuk di negara Indonesia. Dengan jumlah kematian yang terus meningkat, menimbulkan korban jiwa dan berdampak pada berbagai aspek. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 21 April tahun 2021, case fatality rate atau tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebesar 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa case fatality rate di Indonesia tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata case fatality rate global yang sebesar 2,1%. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat kematian tertinggi dengan CFR sebesar 7,2% yang diikuti dengan laju pertumbuhan COVID atau case flow rate sebesar 0,21%. Untuk menekan tingkat kematian dan laju pertumbuhan COVID di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID selama mobilitas. Pada surat edaran tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 masa, yaitu masa pengetatan pramudik pada periode 22 April hingga 5 Mei 2021 dan masa larangan mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Lalu bagaimanakah pengaruh aturan larangan mudik terhadap case fatality rate dan case flow rate pada Provinsi Jawa Timur pada saat dan setelah diterapkannya aturan larangan mudik? Hal ini dapat disesuaikan dengan pemodelan statistika dengan metode regresi dan pendekatan semi-parametrik dengan teknik smoothing estimator least squares spline. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Islamiati dan kawan-kawan tahun 2017 mengestimasi model regresi dan parametrik dengan melibatkan 2 variabel respon pada data longitudinal. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan non-parametrik. Realitanya, terdapat pola hubungan variabel respon dengan prediktor yang diasumsikan mengikuti pola tertentu, sedangkan dengan variabel prediktor lainnya tidak diasumsikan mengikuti pola tertentu, sehingga pendekatan semi-parametrik lebih cocok untuk kasus tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan kawan-kawan tahun 2018 yang mengestimasi model regresi semi-parametrik direspon berdasarkan estimator spline pada data UNBK di NTB tahun 2017. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan data cross-seksional yang mengamati pada satu waktu tertentu, sehingga belum dapat mengamati dinamika perubahan yang terjadi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sida dan kawan-kawan tahun 2020 yang mengestimasi model regresi semi-parametrik spline untuk data longitudinal dengan studi kasus penderita DBD di Rumah Sakit Unhas Makassar. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan satu variabel respon. Padahal, pada kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pula modelan regresi yang lebih dari satu variabel respon, di mana antar variabel responnya terdapat korelasi yang signifikan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menggunakan metode regresi semi-parametrik berdasarkan estimator least squares spline. Estimator tersebut dipilih karena memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan dengan pola karakteristik data dengan menempatkan titik knot. Regresi semi-parametrik direspon dilakukan karena terdapat korelasi yang signifikan antar variabel respon, sehingga akan lebih efisien dibandingkan apabila dimodelkan dengan masing-masing variabel respon.
Rumusan masalah. Bagaimana mengestimasi model regresi semi parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator Risk-Spline? Bagaimana membuat algoritma dan program OSSR untuk mengestimasi model regresi semi parametrik direspon berdasarkan estimator Risk-Spline pada data longitudinal? Bagaimana menerapkan program untuk pengestimasian case fatality dan case growth rate di Jawa Timur pada saat dan sesudah adanya aturan larangan mudik 2021 berdasarkan model regresi semi parametrik direspon pada data longitudinal? Tujuan dari penelitian ini meliputi mengestimasi model regresi semi parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator Risk-Spline, membuat algoritma dan program OSSR untuk mengestimasi model regresi semi parametrik direspon berdasarkan estimator Risk-Spline pada data longitudinal, menerapkan program untuk pengestimasian case fatality rate dan case growth rate di Jawa Timur pada saat dan sesudah adanya aturan larangan mudik 2021 berdasarkan model regresi parametrik direspon pada data longitudinal. Manfaat dari penelitian ini meliputi 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pemodelan statistika, khususnya terkait estimasi model regresi parametrik direspon berdasarkan estimator Risk-Spline. 2. Mengetahui algoritma dan program untuk mengestimasi model regresi semi parametrik direspon berdasarkan estimator Risk-Spline dan penerapannya pada data tingkat kematian dan laju pertumbuhan COVID-19 di Jawa Timur. 3. Mengetahui pengaruh adanya aturan larangan mudik 2021 terhadap tingkat kematian atau CFR laju pertumbuhan kasus COVID atau CGR di Jawa Timur, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan untuk menekan tingkat kematian dan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Tinjauan pustakanya sebagai berikut. Case fatality rate atau tingkat kematian merupakan rasio antara jumlah kumulatif kasus kematian akibat COVID-19 pada hari ke-I dengan jumlah kumulatif kasus COVID-19 hingga hari ke-I dikalikan 100. Case growth rate atau laju pertumbuhan COVID-19 merupakan rasio jumlah penambahan kasus COVID-19 pada hari ke-I dibagi dengan jumlah kumulatif kasus COVID-19 hingga hari ke-I-1 dikalikan dengan 100. CGR digunakan untuk mengetahui seberapa cepat infeksi suatu penyakit dari hari ke hari. Data longitudinal merupakan kombinasi dari tipe data time series dan tipe data cross section yang terdiri dari beberapa subset penelitian yang saling independen dengan pengamatan berulang pada unit eksperimen dalam interval waktu tertentu. Regresi parametrik dengan modelnya dapat dituliskan sebagai berikut, serta regresi birespon yang secara umum dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Metode penelitian. Mengestimasi model regresi semi parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator Risk-Spline dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengasumsikan data berpasangan YIJK, XIJ, TIJ memenuhi model regresi semi parametrik direspon longitudinal berdasarkan estimator Risk-Spline dengan orde P dan K merupakan banyak not sebagai berikut. Yang kedua, menyatakan model regresi semi parametrik direspon pada data longitudinal menjadi Y sama dengan X alpha plus S beta plus epsilon. Kemudian menyatakan X dalam bentuk matriks X dan menyatakan S dalam bentuk matriks S. Menyatakan persamaan 3.2 menjadi persamaan Y sama dengan C gamma plus epsilon dengan C merupakan matriks baris yang terdiri dari X dan S dan gamma tilde merupakan matriks vektor yang berisi alfa tilde dan beta tilde. Selanjutnya, mengestimasi regresi parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator Risk-Spline dengan meminimumkan kriteria weighted least square dengan meminimumkan fungsi L sama dengan Y min C gamma transpose W kali Y min C gamma. Kemudian mengestimasi gamma tilde dengan mendiferensiasikan L terhadap beta, sehingga memperoleh matriks penghalus A semipan. Data dan sumber data. Data yang digunakan berupa data jumlah kumulatif kasus positif dan meninggal di Jawa Timur per kabupaten atau kota, yang kemudian dihitung persentase tingkat kematian atau CFR dan persentase laju pertumbuhan kasus COVID-19 atau CGR berdasarkan persamaan 2.1 dan 2.2. Dalam subjek pada penelitian ini yaitu 9 kabupaten atau kota yang tingkat kematiannya di atas
rata-rata CFR Jawa Timur, yang diantaranya terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Pamekasan. Sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laman Jatim Tanggap COVID-19 pada tanggal 22 April 2021 hingga 31 Mei 2021, sehingga terdapat 40 pengamatan pada setiap subjeknya, yang terdiri atas 26 hari pada saat adanya aturan pengetatan mudik dan 14 hari pasca aturan pengetatan mudik. Variabel penelitian terdiri atas PIJ merupakan komponen parametrik yaitu waktu pada subjek KI dan pengamatan PJ dengan satuannya hari. Kemudian komponen parametriknya berupa variabel XIJ yaitu adanya peraturan pengetatan mudik pada subjek KI dan pengamatan PJ. Satuannya merupakan variabel dummy dengan nilai 1 saat penerapan aturan pengetatan mudik dan 0 setelah penerapan aturan pengetatan mudik. Variabel respons 1, YI1, yaitu tingkat kematian kasus COVID-19 atau CFR di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Variabel respons 2, YI2, yaitu laju pertumbuhan kasus COVID-19 atau CGR di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Dengan satuannya adalah persentase. Langkah analisis data. Mulai, yaitu yang pertama melakukan uji korelasi antara tingkat kematian dan laju pertumbuhan COVID-19 menggunakan uji korelasi persen. Selanjutnya, menentukan kombinasi order least square spline dan menggerakkan kombinasi vektor knot dan banyaknya knot sampai memperoleh GCV yang minimum. Selanjutnya, menghitung nilai MSE berdasarkan persamaan bagi 11 dan R-square, melakukan uji heteroskedastisitas terhadap nilai epsilon topi menggunakan uji Fox M, serta menentukan matriks pembobot W, menghitung estimasi Y dengan menentukan kombinasi dari order polinomial least square spline respons 1 dan respons 2 sampai didapatkan GCV yang minimum dengan menggunakan matriks pembobot W, melakukan plot hasil estimasi terhadap hasil observasi, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemodelan CFR dan CGR COVID-19 di Jawa Timur. Sekian yang dapat sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.